Kasus yang pertama, perkelahian antar murid. Membahas insiden perkelahian yang terjadi antara Bayu dan Fauzi di halaman sekolah. Bayu merasa sangat marah karena Fauzi mengejeknya di depan teman-teman. Bayu kehilangan kendali dan mulai memukul Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Popta dengan kemarin Bayu dan Fauzi. Hari ini kita akan membahas insiden perkelahian kalian kemarin yang ada di belakang kelas. Nah, mari kita mulai dengan menceritakan apa sebenarnya yang terjadi kemarin dari masing-masing dari kalian. Oke, dari Bayu dulu. Pak, saya merasa sangat marah karena Bu Fauzi mengejek saya di depan teman-teman. Saya kehilangan kendali dan mulai memukulnya. Nah, kalau dari Fauzi, Saya hanya bercanda Pak, tapi Bayu langsung marah dan menyerang saya. Saya tidak bermaksud jahat. oke. Baik, saya mengerti bahwa kedua masing-masing dari kalian itu merasa terluka. Sekarang kita perlu memahami dampak dari perkelahian kalian itu seperti apa. Bagaimana perasaan kalian setelah kejadian ini? Nah, dari Bayu dulu seperti apa? Saya merasa bersalah dan malu, Pak. Saya tidak ingin menyakiti siapapun. Dari Fauzi? Saya juga merasa buruk. Pak. Teman-teman sekarang melihat saya berbeda. Ya, oke, terima kasih sudah jujur sama Pak Ota. Nah, sekarang kita perlu menentukan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Nah, Bayu, apa yang kamu rasa bisa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Coba Bayu. Saya akan meminta maaf kepada Fauzi dan teman-teman. Saya juga akan mencoba lebih tenang kalau merasa marah. Ya, bagus. Sekarang Fauzi, apa yang kamu rasakan bila melakukan perbaikan untuk kesalahan kamu ini? Saya juga akan meminta maaf kepada Bayu dan berusaha untuk lebih peka dengan perasaan orang lain. Nah, ini rencana kita antara Bayu dan Fauzi. Kalian berdua akan minta maaf kepada satu sama lain dan minta maaf juga kepada kelas. Setelah itu kita akan mengadakan diskusi kelas tentang bagaimana mengelola emosi dan menyelesaikan konflik secara damai. Saya juga akan memantau kalian selama 1 bulan ke depan. Kami setuju Pak. Oke, baik. Mari kita mulai dengan permintaan maaf sekarang. Oke, silakan minta maaf. Nah, kalau kita kira cukup untuk penyelesaian kasus hari ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa lega setelah kami berbicara tentang masalah ini. Awalnya saya sangat marah dan merasa terpojok, tapi dengan meminta maaf dan mendengarkan permintaan maafan Fauzi, saya jadi lebih tenang. Saya juga belajar banyak tentang cara mengelola emosi saya. Saya merasa lebih baik setelah meminta maaf dan menjelaskan posisi saya. Saya sekarang mengerti bahwa candaan saya bisa menyakiti orang lain. Proses ini membuat saya lebih sadar tentang bagaimana berperilaku dengan teman-teman. Saya merasa senang melihat kemajuan dari Bayu dan Fauzi. Mereka menggunakan kejujuran untuk memperbaiki kesalahan dan memperbaiki hubungan mereka. Diskusi kelas juga sangat membantu dalam membangun kesadaran tentang pentingnya resolusi konflik yang damai. Melihat murid-murid saya belajar dari kesalahan mereka dan berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan teman-temannya, membuat saya merasa bangga dan yakin bahwa pendekatan restoratif ini sangat efektif. Kasus 2. Mencontek saat ujian. Membahas keadaan Aini yang sangat panik pada saat pelaksanaan ujian matematika. Aini merasa tidak siap untuk ujian, lalu akhirnya dia mencontek dan merasa bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Aini, kemarin saya melihat kamu mencontek saat ujian matematika. Nah, bisa kamu jelaskan apa yang terjadi kemarin itu sama Pak Okta? Saya sangat panik, Pak. Saya merasa tidak siap untuk ujian dan akhirnya mencontek. Saya takut bersalah. Oke, saya menghargai kejujuran kamu. Mari kita bahas dampak dari tindakan kamu. Menurut kamu, bagaimana tindakan mencontek ini mempengaruhi diri kamu dan teman-teman kelasmu? Saya merasa sangat bersalah dan malu. Saya tahu saya mengecewakan Bapak dan teman-teman. Mereka mungkin merasa tidak adil karena saya tidak jujur.
Benar, ini tindakan kamu memang merusak kepercayaan dan integritas. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Saya ingin meminta maaf kepada Bapak dan teman-teman. Saya juga ingin membuatkan teman untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Nah, itu langkah yang baik. Bagaimana jika kamu juga memberikan prestasi tentang pentingnya kejujuran atau kepada teman-temanmu? Saya siap, Pak. Saya ingin membuktikan bahwa saya tidak berubah. Ya, baik. Rencananya kita ini adalah seperti ini. Aini akan menulis surat permintaan maaf dan membacakannya di depan kelas. Kemudian kamu akan memberikan presentasi tentang kejujuran dan dampak negatif dari mencontek. Saya akan memantau presentasi kamu dan perilaku kamu selama semester ini untuk memastikan kamu benar-benar berubah. Setuju? Setuju, Pak. Terima kasih atas kesempatan ini. Oke, baik. Kita mulai dengan surat permintaanmu besok di kelas ya. Ya. Oke, cukup untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat malu pada awalnya, tapi melalui proses ini saya merasa didukung untuk berubah, membakat presentasi tentang kejujuran, maka saya lebih bertanggung jawab dan saya merasa lebih dihargai karena berusaha memperbaiki diri. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan ini. Meskipun sulit, saya merasa lega setelah berbicara di depan kelas dan meminta maaf. Proses ini membakat saya lebih jujur kepada diri sendiri dan orang lain. Saya bangga dengan keberaniannya Aini untuk mengakui kesalahannya dan berusaha memperbaikinya. Proses segitiga restitusi ini membantu memperkuat nilai-nilai kejujuran di kelas dan menciptakan suasana belajar yang lebih positif dan penuh kepercayaan. Saya melihat perubahan positif dalam perilaku Aini dan juga sikap kelas terhadap kejujuran ini. Ini menunjukkan bahwa ketika diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, murid-murid dapat tumbuh dan belajar dengan cara yang konstruktif. Kesimpulan, dari tanggapan murid dan guru, praktik segitiga restitusi membantu mengatasi pelanggaran peraturan dengan cara yang mendidik dan memulihkan. Murid-murid merasa didukung untuk berubah, belajar bertanggung jawab, dan memperbaiki hubungan dengan orang lain. Ini menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif dan kondusif untuk pembelajaran.